Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga kita masih diberikan peluang untuk belajar bersama melalui konferensi internasional atau seminar internasional yang dilaksanakan pada hari ini 8 Agustus 2020. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit presentasi dalam acara pada hari ini. Presentasi yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah berjudul Integration of Learning Interconnection in the Industrial Revolution 4.0. Sedikit tentang saya, ini mungkin bisa dibaca dalam slide yang kami tampilkan. Karya tulis yang pernah saya buat: Tauhid dalam Dimensi Sosial tahun 2002, Kultivasi dalam Sistem Pendidikan tahun 2014, Tasawuf dalam Sistem Pendidikan Islam tahun 2017, Pendidikan dalam Paradigma Said Nursi tahun 2019 dalam seminar internasional dengan foundation dari Turki. Kemudian sedang kami mengadakan penelitian itu home boarding school. Baiklah, sebelum kita mulai, kita simak dulu salah satu ayat dari Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surely Allah does not change the condition of all people until they change their own condition. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mencoba berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang sekarang ini, mari kita mencoba untuk mengadakan sebuah perubahan paradigma baru dalam rangka untuk merubah kepada kondisi yang lebih baik dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, di sini kami mencoba berangkat dari sebuah evolusi pendidikan jarak jauh, di mana saat ini sedang menjadi konsen kita semua, yaitu dalam masa pandemi atau mungkin pendidikan jarak jauh ini bisa dilaksanakan di perguruan tinggi yang kita kelola. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya, dari tahun 1880 itu pendidikan jarak jauh sudah dilaksanakan, berkembang sampai saat ini kita mengalami pandemi COVID, sehingga kita mencoba dengan keras pendidikan jarak jauh ini untuk dilaksanakan. Jadi bisnis core-nya untuk diskusi yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan pendidikan jarak jauh. Beberapa research yang bisa kami tampilkan di sini, di Indonesia itu ada 150 juta orang untuk pengguna internet, ya, pengguna internet. Kemudian juga di Kompas itu juga disebutkan bahwasanya tahun 2019 itu juga sama, kurang lebih 150 juta penduduk kita itu juga menggunakan media internet atau media sosial. Nah, di beberapa penelitian lain yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah student taking online system course increased by 3.9% online learning consortium pada tahun 2015. Di sini menunjukkan bahwasanya pendidikan itu dengan cara online atau sistem online itu meningkat sampai 3,9%. Peningkatan ini dipilih oleh para mahasiswa itu karena
salah satunya adalah sangat fleksibel. Namun dengan traffic naik, kemajuan orang memilih para mahasiswa memilih untuk memilih kuliah online, itu ternyata dalam penelitiannya Suciati tahun 2017 itu tidak semuanya bisa tuntas untuk menyelesaikan pendidikan tersebut, sehingga dalam penelitian tersebut disampaikan drop out atau tidak selesai itu 25% hingga 50%. Namun demikian ya, perkembangan perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh online learning. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, bahwasanya pendidikan jarak jauh yang kemudian saat ini berkembang model-model baru seperti online learning seiring dengan kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini. Di sini ada beberapa penelitian lokal yang sedikit saya sampaikan. Ada beberapa mahasiswa, setelah kita adakan penelitian beberapa pertanyaan ya, itu saat ini yang menjadi masalah mereka adalah ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan infrastruktur. Jadi ketika ditanya pilih mana antara kuliah tatap muka dengan kuliah online, maka 93,7% mahasiswa memilih kuliah tatap muka. Ini pun dengan beberapa alasan, bukan hanya koneksi buruk dan tidak punya paket data, tapi ada transfer of knowledge, itu bisa tersampaikan, tapi transfer of attitude dan transfer of culture itu sangat sulit untuk bisa disampaikan atau bisa ditularkan kepada mahasiswa. Ini beberapa kata-kata atau kalimat dari para mahasiswa. Salah satunya, kuliah kurang terapresiasi pendapat dalam diskusi dan membatasi pembelajaran yang efektif. Ini ya. Kemudian juga para dosen ini juga kami adakan sedikit penelitian. Ada pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka 68,8% itu menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran kurang tercapai. Nah, ketika ditanya tentang transfer of attitude dan transfer of culture bisa tercapai, maka 78 mengatakan tidak tercapai. Kemudian kita tanya juga antara pembelajaran online dengan tatap muka, para dosen dan guru mengatakan bahwasanya 87,5% sebagian besar mengatakan atau berpendapat bahwasanya pembelajaran tatap muka lebih baik daripada pembelajaran online. Ini yang terjadi di lapangan terkhusus untuk wilayah Kabupaten Oku Timur. Ini juga ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa dosen dan guru ya. Intinya adalah beberapa tujuan dari pendidikan itu tidak bisa tercapai. Kemudian pada abad 21 ini pembelajaran harus diarahkan kepada 5 hal ya, yang diantaranya adalah critical thinking and problem solving skill. Ini adalah dalam rangka untuk menghadapi revolusi industri 4. Bahkan sekarang di Jepang sudah mulai atau mengadakan revolusi industri 5 ya. Jadi beberapa tujuan dari pendidikan itu harus diarahkan kepada yang pertama, salah satunya adalah critical thinking and problem solving skill. Dalam rangka menghadapi revolusi industri ini, maka berpikir kritis dan mencari jalan keluar atau kemampuan untuk mencari jalan keluar itu adalah sangat dibutuhkan. Kemudian communication and collaboration skill ini juga harus ditanamkan kepada sistem pembelajaran yang kita